Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Utami. Saya dari kelas manajemen 18B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan penerapan Good Corporate Governance dari kelas Etika Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance, yakni Good Corporate Governance adalah suatu tatanan atau sistem pengendalian internal atau internal control di dalam perusahaan yang bertujuan untuk mengelola resiko yang signifikan dalam rangka memenuhi tujuan bisnis, atau itu dilakukan dengan cara pengamanan aset dan peningkatan nilai investasi pada pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, Good Corporate Governance itu tujuannya untuk meningkatkan dan mengamankan saham perusahaan dalam waktu yang panjang. Ada beberapa prinsip dari Good Corporate Governance atau yang disingkat dengan GCG. Yang pertama, prinsipnya yakni transparan, dapat dilihat oleh semua pemegang saham di perusahaan. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, kemandirian dan kesetaraan. Yang kelima, kesehatan dan kewajaran. Lalu, adapun manfaat dari GCG, yakni yang pertama, meningkatkan kualitas kerja dan menimbulkan rasa memiliki bagi karyawan. Yang kedua, yakni neraca keuangan perusahaan dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, mencegah munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disingkat dengan KKN. Lalu yang selanjutnya, meningkatkan nilai perusahaan. Adapun tujuan dari penerapan Good Corporate Governance yakni memaksimalkan potensi perusahaan untuk menciptakan value atau nilai tambahan sehingga memiliki kemampuan daya saing yang lebih baik terhadap dunia bisnis. Selanjutnya, mendorong perusahaan untuk mengelola bisnis dengan profesional, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan efektif, sehingga tercapailah tujuan perusahaan. Selanjutnya, yakni meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial atau CSR. Yang selanjutnya, mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan nilai investasi perusahaan. Penjelasan yang saya jelaskan tadi hanyalah singkatan, dan lalu saya akan menjelaskan tentang secara lebih detail mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG ini. Yang pertama ada accountability. Accountability adalah mengelola perusahaan secara transparan dengan semua stakeholder atau pemegang kekuasaan. Para pengelola perusahaan harus transparan kepada penanam saham, jujur dan apa adanya, terbuka, tidak manipulatif mengenai informasi di dalam perusahaan. Lalu selanjutnya itu transparansi. Transparansi adalah mengelola perusahaan secara transparan atau terbuka kepada seluruh stakeholder atau para pengelola perusahaan. Kita itu di dalam perusahaan harus jujur dan apa adanya membuat laporan perusahaan. Lalu responsibility, yakni menyadari bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang membawa dampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya. Di sini perusahaan harus memperhatikan dan dampak dari perusahaan itu kepada lingkungan.
Selanjutnya, independensi, yakni berjalan tegak dengan bergandengan bersama masyarakat. Perusahaan harus memiliki otonominya dan mempertimbangkan otoritas yang ada secara penuh. Selanjutnya, yang terakhir, fairness. Fairness ini seperti semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil dalam memenuhi hak dan kewajiban terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus membuat sistem yang solid untuk membuat pekerjaan yang seperti yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fala Dinda Fioren, NPM 184111002, kelas manajemen 18B. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang good corporate governance. Tujuan yang pertama adalah melindungi kepentingan dan hak pemegang saham dan para anggota non-pemegang saham yang bersangkutan. Tujuan yang kedua ada meningkatkan mutu hubungan board of director dengan manajemen senior perusahaan. Nah, yang ketiga, meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik secara lebih luas dalam jangka panjang. Selanjutnya, manfaat dari good corporate governance yang pertama itu mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di suatu perusahaan. Nah, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, mengurangi agensi cost, yaitu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Amalia, NPM 18411352, kelas manajemen 18B. Di sini saya akan menjelaskan konsep good corporate governance dalam etika bisnis. Di dalam etika bisnis ada dua konsep good corporate governance. Yang pertama yaitu Code of Corporate and Business Conduct, yaitu kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan, merupakan implementasi salah satu prinsip good corporate governance. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis. Apabila prinsip tersebut telah dilakukan di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan di perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi peraturan yang ada. Yang selanjutnya yaitu konsep yang kedua dalam good corporate governance, yaitu nilai etika perusahaan. Beberapa nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip good corporate governance yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Kode etik yang efektif seharusnya bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja, namun kode etik tersebut hendaknya dimengerti oleh seluruh karyawan, pimpinan perusahaan, dan akhirnya dapat dilaksanakan dalam bentuk tindakan. Sekian materi yang saya jelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dujayanti. Di sini saya akan menjelaskan slide terakhir mengenai hubungan etika bisnis dan good corporate governance atau GCG. Penerapan good corporate governance dalam implementasi etika dalam bisnis memiliki peran yang sangat besar. Pada intinya, etika bisnis bukan lagi merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis, tetapi menjadi suatu kebutuhan yang harus terpenuhi. Salah satu contohnya pada prinsip-prinsip GCG mencerminkan etika bisnis yang dapat memenuhi keinginan seluruh stakeholdernya. Etika bisnis yang baik dan sehat menjadi kunci bagi suatu perusahaan untuk membuatnya tetap berdiri kokoh dan tahan terhadap segala macam serangan ketidakstabilan ekonomi. Etika bisnis dan konsep good corporate governance merupakan hubungan berkesinambungan antara keduanya. Kode etik atau komponen etika bisnis harus ada dalam penerapan konsep good corporate governance. Kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan atau Code of Corporate and Business Conduct merupakan implementasi salah satu prinsip Good Corporate Governance atau GCG.
Pada etika tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktek-praktek etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan.